tantangan jadi seorang guru, bagaimana menghadapi anak-anak yang sedikit bandel lah, bukan bandel sih, tapi sedikit bandel lah gitu. Baru-baru gak enak, tapi lama-lama enak tenan. Anak-anak atau siswa-siswi yang hobi dalam melukis, sebaiknya jangan sampai kalah dengan teknologi. Karena melukis asli dengan tangan itu jauh lebih mempunyai nilai tersendiri dibandingkan secara digital zaman sekarang ini. Jadi kalau yang hobi melukis, teruskan sampai berhasil. Oke? Halo Steelers, gue Brutus. Hari ini kita lagi kedatangan tamu nih. Halo Pak. Halo juga. Silakan perkenalan diri Pak. Baiklah. Halo, nama saya Slamet Sujoko, tapi biasa dipanggil dengan Mas Joko atau Joko saja. Itu. Kemudian saya bekerja jadi guru dari tahun 1983 sampai sekarang masih jadi guru. Kemudian selama 35 tahun saya mengajar di SMP 135. Bidang studi dulu seni rupa, sekarang sudah berubah menjadi seni budaya. Kan Bapak katanya udah 35 tahun nih Pak ya di 135 atau mengejarnya aja nih selama 35 tahun. Iya, mengajar di 135 selama 35 tahun. Selama tuh 35 tahun di 135? Betul. Untuk saat ini Bapak masih mengajar di 135? Saya dari tahun 2018 pindah di SMP 146 Cakung, Jakarta Timur. Karena yang dekat rumah, maksud saya, mintanya dekat rumah. Gitu. Oke, itu masih mengajar sebagai guru apa tadi, seni dan budaya? Sekarang seni budaya. Kalau Bapak spesialisasinya sebagai? Spesialisasinya adalah seni rupa atau melukis. Namun kadang-kadang ya mengajarkan semua bidang. Harus bisa, memang dihaluskan supaya bisa. Itu. Jadi budaya itu seperti apa sih Pak? Ya sebetulnya mengajarnya itu seni dan budaya. Cuman karena di bangku kuliahnya dulu adalah seni rupa, maka saya juga mengajarkan kebanyakan seni rupanya, walaupun harus bisa mengajar seni musik, seni tari, dan seni teater. Cuman diperbanyak ada seni rupanya. Gitu. Berarti sampai sekarang masih melukis dan mengajar tari atau gimana Pak? Kalau tari ya cuman bisa aja, yang sering diajarkan di kelas itu cuma seni rupa, terus teater bisa itu. Jadi Bapak mulai ngajar tuh dari kapan sih Pak? Dari 1983. Saya belum lahir ya. Oke. Belum lahir tuh Pak. Belum lahir ya. Saya 85 Pak. 83 tuh berarti saya masih rencana. Masih proses ya. Iya. Terus kenapa Bapak mengambil sebagai guru seni? Ya pada awalnya sih saya sama sekali tidak kepengen jadi guru, karena konon pada saat itu gaji guru itu Umar Bakri atau kecil sekali. Tapi lama-lama ternyata enak tenan. Ini guru seninya atau Bapak pelajar seninya nih yang enak tenan ini? Enak tenan. Enaknya jadi guru. Karena menghadapi anak-anak itu kan banyak sekali sukanya dibandingkan dengan dukanya. Sukanya setiap hari nggak pernah sedih. Masa sih Pak? Selalu. Kayaknya aku dulu kayak bandel deh. Nah, bandel itulah sukanya. Itu tantangan jadi seorang guru, bagaimana menghadapi anak-anak yang sedikit bandel lah. Bukan bandel sih, tapi sedikit bandel lah gitu. Tapi itu adalah merupakan sebuah tantangan jadi seorang guru. Bapak kan mengajarkan seni, karena pasti setiap anak ada yang tidak semuanya bisa
melakukan pekerjaan seni atau belajar seni. Kalau itu ngajarnya gimana tuh Pak, waktu itu tuh? Kalau untuk menghadapi anak-anak yang kurang berbakat maksudnya? Iya, Semuanya manusia atau semua anak itu bisa. Cuman ada yang berbakat, ada yang kurang berbakat. Nah, yang berbakat itu lebih mudah dalam memberikan pelajaran kepada yang berbakat. Kalau yang tidak bisa belajar, asal dia mau dan rutin, pasti bisa. Itu. Iya sih. Itu kendalanya lebih berat nggak sih Pak kalau misalkan ngajar yang tidak berbakat gitu? Ya jelas. Untuk yang kurang berbakat itu pasti agak lebih berat dibanding dengan yang berbakat. Seperti dulu tahun berapa tuh Dudi Wahyudi, itu termasuk bakatnya bagus sekali. Itu lebih gampang dibandingkan dengan yang kurang berbakat. Kayak si Nelson misalnya, tahun 86 misalnya. Itu kurang berbakat dia. Tapi ya kalau ada kemauan pasti bisa. Yes. Gitu. Tapi jadi sebenarnya kalau misalkan kayak seni gitu, kalau mau belajar beneran gitu pasti bisa lah ya. Pasti bisa. Tinggal semangatinnya aja. Betul berarti. itu, Bang. Terus sekarang masih aktif ngajar nih Pak semuanya? Sekarang masih aktif, cuman ngajar di rumah. Karena masa pandemik seperti sekarang, jadi mengajarnya via online. Gitu. Jadi guru pada saat tahun baru-baru masuk, tuh tahun 83, itu bedanya kan nggak begitu jauh dengan usia gurunya. Maka saya dengan murid-murid itu banyak sekali yang akrab karena usianya tidak terpaut terlalu jauh. Bahkan kalau di sekolah, ya dia sebagai murid saya. Tapi ketika di luar, dia sebagai teman saya. Bahkan ada yang lebih dari teman. Kira-kira begitu. Kalau nongkrong ngobrolin apa aja tuh Pak waktu itu Pak? Ya kalau masalah ngobrolnya itu ya apa saja diobrolin. Apa saja, termasuk teman-teman guru, bagaimana siswa-siswa yang bandel-bandel juga diobrolin. Dan siapa yang suka berbuat misalnya merokok misalnya, anak siswa maksudnya, itu mereka pada cerita gitu. Sehingga kami guru tahu siapa yang rokok nih siapa lo? Siapa? Yang bandel-bandel siapa? Gitu. Jadi jangan heran lah. Kalau guru tahu itu yang bandel-bandel siapa tuh nggak heran karena tahu itu informasinya. Berarti udah dapat informasi dari yang kawan teman-teman yang lain. Iya. Curang guru-guru nih. Waduh, ya bukan begitulah. Iya, boleh sih Pak. Terus sekarang nih lagi selain sibuk ngajar, Bapak sibuk ngapain nih Pak sekarang? Ya kalau di rumah maksudnya? Iya. Ya di rumah ya saya kalau bangun pagi nih ceritanya saya nih, ini bicara saya kan pribadi kan. Oke, kita cerita dari Bapak bangun pagi sampai Bapak istirahat. Saya bangun pagi biasa sebagai seorang muslim, saya subuhan. Ya. Walaupun kadang-kadang nggak ke masjid, tapi bangun tidur itu jogging sedikit. Gitu. Masih jogging Pak? Wah, bukan aja. Saya aja belum jogging-jogging nih sekarang. Itu ngeluarin motor, cuci burung. Maksudnya burung piaraan saya loh ya. Burung gitu. Oh, bukan burung yang lain ya? Bukan, piara burung. Cuci burung, beli kandang, nah kemudian sarapan gitu. Karena lagi masa COVID, jadi nggak pernah kemana-mana untuk sekarang ini. Udah itu. Tapi kalau burungnya udah berapa nih Pak peliharaannya sekarang? Ya nggak begitu banyak lah, paling 20-an lah. Itu semua jenis loh Pak? Enggak, cuma 3 jenis. Kira-kira murai, lakwat, sama kenari aja. Oke. Ini cerita pribadi loh. Iya. Kalau misalnya kalian-kalian yang hobi burung, boleh main ke rumah saya. Oh, denger ya. Ke rumah saya.
Nanti alamatnya di bawah ya. Oh iya. Nanti kalian cek aja. Boleh. Bapak kan sebagai guru lukis nih, Pak. Itu masih melukis, Pak, sampai sekarang. Dulu kan aku kalau ngeliat ruangan Bapak tuh kan kayak lukisan numpuk gitu kan. Tapi Bapak sendiri sekarang masih melukis, Pak? Ya, alhamdulillah masih. Yang pekerjaannya emang itu, begitu ngajar, selesai, ya saya ngambil kanvas, oret-oret. Nah, sekarang apalagi masa pandemik, banyak sekali nganggur, ya saya oret-oretan di kanvas. Nah, sampai sekarang lukisan juga cukup banyak lah di rumah, begitu kira-kira. Ratusan ada, Pak? Ya, hampir lah. Tapi ada yang dijual nggak, Pak, seninya, lukisannya? Ya, kalau ada yang minat, ya dijual. Cuman untuk masa sekarang, jangan kan buat beli lukisan, beli beras aja susah. Iya sih, lagi masa pandemi gini ya, Pak ya. Ya, kira-kira begitulah. Tapi selama Bapak melukis nih, dari mengajar sampai sekarang, karya yang sudah dibuat pernah dijual tidak, Pak? Ya, pernah. Pernah. Harga paling tinggi ditawar berapa? Kalau boleh disebut. Ya, boleh lah. Untuk sementara sih baru 15 juta lakunya gitu. Untuk ukuran? Ukuran cukup besar. 80 kali 100. Wah, gitu. Besar juga berarti ya, 80 kali 100. Bapak dari melukis nih, dari satu kanvas, itu biasanya selesai berapa lama sih, Pak? Kalau itu tergantung dari moodnya. Kadang-kadang 3 hari kelar. Kadang-kadang 3 bulan belum kelar-kelar. Itu bisa aja. Itu nggak bisa ditarget kalau saya. Karena saya bukan jiwa komersil. Kalau komersil kan ngejar target. Kalau saya sesuka-suka saya. Begitu. Aku waktu itu kan sempat ngobrol sama temanku yang juga melukis kan, Pak. Jadi kata dia tuh kalau mau lukisannya yang bagus, katanya sistemnya kayak sablon gitu. Jadi satu warna dulu semua, itu tunggu kering, baru tiban lagi, tunggu kering, tiban lagi. Apa memang begitu atau kalau Bapak ya udah tiban aja, kalau kayak tadi Bapak bilang 3 hari. Ini belum kering, sikat gitu. Karena mempergunakan cat minyak, itu ya sebaiknya sih nunggu sampai setengah kering, bukan kering, tunggu setengah kering baru digarap kembali, kira-kira begitu. Itu yang proses 3 hari atau yang 3 bulan? Ya apa saja, begitu caranya. Oke. Tapi itu juga tergantung dari cara si pelukis itu sendiri. Tapi rata-rata teknik untuk pembuatan lukisan nunggu setengah kering baru Tunggu setengah kering dilanjutkan kembali. Oke. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih, Pak ya, hari ini. Pak Joko, aku terima kasih banget udah datang ke sini. Sekarang aku minta harapan dan saran untuk Steel TV nih, Pak, untuk kita-kita semua. Ya, saran saya sih sebaiknya bisa lebih baik lagi ke depannya. Kalau ada permasalahan, ya sebaiknya dirundingkan bersama. Jangan ada yang masalah satu orang, tapi semuanya jadi berantakan. Untuk anak-anak Steel maupun yang alumni, sebaiknya coba mendukung lah acara Steel TV ini. Karena ini cukup bagus kalau kalian ikut serta dalam hal ini. Syukur-syukur bisa aktif di acara ini. Amin, ikutlah. Oke, bisa dimengerti anak-anak alumni? Siap, Pak. Oke. Teman-teman semua, jangan lupa ya, like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Dan jangan lupa komen. Oke, gue Brutus, gue cabut. Pak Joko, terima kasih banyak hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, peace out.